Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita akan dengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah urapi kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu meneguhkan, menguatkan, bahkan mengampukan kami dalam kami mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Alkitab bilang begini: karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu setiap kita di dunia ini sangatlah terbatas. Waktu kita di dunia ini sangatlah singkat. Ada waktu masa kecil, ada waktu masa remaja, ada waktu masa muda, ada waktu masa tua, ada waktu masa kekekalan. Dalam ayat ini, Paulus ingin mengajarkan kepada kita, bukan hanya jemaat di Efesus, supaya kita semua tahu mempergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Dan pastinya juga ayat ini Paulus ingin mengajarkan kepada Anda dan saya pagi hari ini, supaya kita pun jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Tuhan memberikan waktu yang sama kepada Anda dan saya, kepada orang sehat, kepada orang sakit, kepada orang tua, kepada orang anak muda. Semua diberikan waktu yang sama. Tetapi kalau kita mengerti bahwa ada begitu banyak orang yang tidak bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu adalah sebuah kesempatan. Saya ulangi, waktu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena suatu hari nanti kita tidak punya waktu lagi. Makanya kita seringkali bilang, kenapa waktu itu begitu cepat? Kok begitu ya? Sehingga seringkali penyesalan kita terakhir karena kita tidak memperoleh waktu lagi. Nah, pada saat ini dalam Efesus, Paulus ingin mengajarkan kepada kita semua bagaimana mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, waktu ini adalah kesempatan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesaya 55 ayat 6, Alkitab bilang begini: carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dalam Hosea pasal ke-6 ayat ke-3, Alkitab bilang begini: marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh, dikatakan, mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan.
seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Selama kita masih diberi nafas kehidupan, diberikan waktu, marilah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan pasti akan menyatakan dirinya dan tentunya juga kuasanya melalui setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin mengenal Tuhan dan semakin dewasa rohani dan semakin dipakai lebih lagi untuk bisa mengenal Tuhan. Itu sebabnya inilah pagi hari ini waktunya adalah kesempatan untuk kita mencari Tuhan dan mengenal sungguh-sungguh Allah kita dengan segala perbuatan, dengan segala keajaibannya, dengan segala kehendaknya. Yang kedua, Paulus ingin mengajarkan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Efesus ini adalah, waktu ini adalah kesempatan untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Karena hidup ini adalah sebuah pelajaran. Kita masih belajar untuk taat, kita masih belajar untuk setia, kita masih belajar untuk berkorban, kita masih belajar untuk mengucap syukur. Karena belajar tidak pernah berhenti sampai kita dipanggil Tuhan. Itu sebabnya waktu yang ada, pergunakan sebuah kesempatan untuk kita belajar dan belajar mengerti kehendak Tuhan. Dalam Amsal pasal 22 ayat 6, firman Tuhan bilang begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia pun tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita harus mendidik anak-anak kita, bahkan kita sendiri, dan juga orang-orang muda menurut jalan yang firman Tuhan, melalui pelajaran firman Tuhan. Sama ketika kita beribadah bersama, ketika kita berdoa bersama, ketika kita bersekutu bersama, kita sedang belajar supaya sampai pada masa tuanya kita tidak akan menyesal. Kita akan bisa melihat bahwa hidup kita, hidup anak-anak kita, hidup orang-orang muda tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Bagian yang ketiga, Paulus ingin memberitahukan kepada kita bahwa yang ketiga adalah waktu ini adalah kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, segala sesuatu dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Waktu hidup kita ini adalah kesempatan bagi kita untuk berkarya bagi Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap kekuatan kita. Karena apabila kita sudah dipanggil Tuhan, kita tidak bisa berkarya. Kalau kita sudah sakit, kita mungkin tidak bisa berkarya. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan, kita kuat, kita sehat. Mari kita berkarya, saudara, sehingga kita menjadi berkat untuk orang di sekeliling kita, untuk keluargamu, untuk teman-temanmu, sahabatmu, untuk jemaat dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita lakukan, kita berkarya, berbuat sesuatu dalam hidup kita. Karena ini adalah sebuah kesempatan untuk kita melakukan ini. Waktu ini adalah kesempatan untuk berkarya juga bagi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, supaya waktu yang Tuhan berikan kepada kita dipakai untuk kemuliaan namanya. Itu sebabnya pada pagi hari ini, waktu di mana kita beribadah pada pagi hari ini adalah sebuah kesempatan untuk kita merenungkan berapa lama Tuhan izinkan kita hidup di dunia ini. Berapa lama Tuhan berikan kesempatan untuk kita berbuat baik. Berapa lama Tuhan berikan kesempatan untuk kita berkorban. Berapa lama Tuhan berikan kesempatan, yuk lakukan yang terbaik. Dan ini adalah kesempatan, waktu itu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak membuang-buang waktu,
Tapi kita memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh untuk belajar, dan sungguh-sungguh untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Meneraikan kebenaran firman-Mu. Kami sudah terima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami cuek dengan waktu yang Tuhan sudah berikan. Kami tidak tahu mempergunakan waktu. Kami masa bodoh dengan waktu yang Tuhan berikan, dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Selama kami masih hidup, selama kami masih sehat, Tuhan ingin itu adalah sebuah kesempatan untuk kita melakukan yang terbaik buat Tuhan dan untuk sesama. Meteraikan kebenaran firman-Mu. Kami sudah terima firman-Mu dengan pengucapan syukur pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.